Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umayyadil Misani dengan NIM 245008110. Perkenalkan, nama saya Fikri Arisandi dengan NIM 24500811009. Perkenalkan, nama saya Rigo Yoga Darmawan dengan NIM 24500811098. Di sini kita akan menjelaskan tentang uprak aplikasi komputer. Pada modul pertama, mempelajari berbagai fitur yang ada di dalam Microsoft Word 2010 seperti akses, toolbar, ribbon dan tabs, zoom slider, dan page setup. Fitur-fitur ini mempermudah pengguna dalam mengatur dan mengedit dokumen. Quick Access Toolbar memberikan akses cepat ke perintah yang sering digunakan seperti New, Open, Save, Undo, dan Redo. Selain itu, Ribbon terbagi dalam beberapa tab yang berfungsi untuk pengaturan dokumen seperti tab Home, Insert, dan Page Layout. Pengguna juga dapat mengubah tampilan dokumen melalui zoom slider dan menyesuaikan margin serta orientasi halaman menggunakan fitur page setup. Fitur ribbon dan tab adalah salah satu komponen utama di Microsoft Word 2010. Ribbon terdiri dari beberapa tab yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur. Tab-tab ini meliputi Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan View. Setiap tab memiliki grup perintah yang membantu pengguna mengedit dan mengatur dokumen dengan lebih efisien. Misalnya, tab Home berisi perintah untuk memformat teks, sementara tab Insert digunakan untuk menambahkan tabel, gambar, dan objek lainnya ke dalam dokumen. Juga ada setting up the document layout. Pada latihan ini, saya mempelajari cara mengatur layout dokumen, dimulai dengan membuka dokumen kosong dan mengubah margin, orientasi kertas, dan jenis font. Misalnya, margin kiri dan kanan diubah menjadi 1,5 cm, orientasi kertas diubah menjadi landscape, dan font diubah menjadi burst script dengan ukuran 48. Pengaturan ini penting untuk menciptakan tampilan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Dan font diubah menjadi burst script dengan ukuran 48. Pengaturan ini penting untuk menciptakan tampilan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah modul 2. Modul 2, Selecting Text. Proses pemilihan teks dalam Microsoft Word 2010 sangat penting untuk mengedit atau memformat teks secara efisien. Dengan berbagai metode seperti double klik untuk memilih satu kata, pengguna selection bar, dan kombinasi tombol Ctrl atau Shift, pengguna dapat memilih teks dengan lebih cepat dan presisi. Kemampuan memilih teks yang tidak berurutan juga memudahkan pengguna dalam memformat atau mengedit bagian tertentu dari dokumen tanpa harus mengulang proses berkali-kali. Yang kedua, ada use the clipboard text pen. Fitur clipboard text pen memungkinkan pengguna menyimpan beberapa item yang disalin dan menempelkan kembali sesuai kebutuhan. Ini meningkatkan efisien dalam mengedit dokumen, terutama saat menangani banyak bagian teks yang perlu dipindahkan atau disalin ke tempat lain. Yang ketiga, ada paste preview. Fitur paste preview memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan hasil sebelum menempelkan teks. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan format yang konsisten tanpa harus mengulangi proses paste berulang kali jika hasilnya tidak sesuai. Finding dan replacing text. Proses pencarian dan pergantian teks dalam Microsoft Word
2010 sangat berguna dalam mengedit dokumen yang besar dan kompleks. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan kata atau frasa tertentu dan menggantikan secara otomatis dengan teks baru, sehingga menghemat waktu dan usaha dalam penyuntingan. Dengan menggunakan find and replace, pengguna dapat dengan cepat menyesuaikan teks dalam dokumen tanpa harus mencari secara manual. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini memastikan bahwa setiap kemunculan teks yang ditentukan dapat ditemukan dan diganti dengan istilah yang lebih ringkas atau sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, konsistensi dalam penggunaan terminologi dalam dokumen dapat lebih terjaga. Yang kedua, inserting an Excel chart. Penyisipan grafik dari Microsoft Excel ke dalam dokumen Microsoft Word memberikan tampilan visual yang lebih menarik dan memudahkan pembaca dalam memahami data yang disajikan. Fitur ini sangat berguna untuk pembuatan laporan atau dokumen yang memerlukan referensi data dalam bentuk grafik. Dalam praktikum ini, langkah-langkah yang dilakukan memastikan bahwa grafik dari Excel dapat disisipkan dengan benar ke dalam dokumen Word. Dengan melakukan copy paste, pengguna dapat menambahkan grafik dengan mudah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Microsoft Word dalam menangani elemen-elemen visual dari program lain dalam ekosistem Microsoft Office. Yang selanjutnya ada menyisipkan headers dan footers. Penggunaan header dan footer sangat penting dalam dokumen format atau laporan profesional. Header dapat digunakan untuk menampilkan informasi seperti judul dokumen, sedangkan footer sering digunakan untuk menampilkan nomor halaman atau catatan tambahan. Dalam praktikum ini, langkah-langkah yang dilakukan memastikan bahwa setiap bagian dalam dokumen memiliki format header dan footer yang sesuai. Namun halaman juga diatur dengan format yang berbeda pada setiap bagian, seperti angka Romawi untuk bagian pendahuluan dan angka Arab untuk isi utama dokumen. Pengaturan ini membantu menjaga struktur dokumen agar lebih rapi dan mudah dinavigasi. Selain itu, pembaruan table of contents atau daftar isi dan indeks memastikan bahwa semua nomor halaman dalam daftar isi dan indeks mencerminkan posisi terbaru dalam dokumen. Hal ini sangat penting dalam dokumen yang mengalami banyak perubahan selama proses penyuntingan. Yang dijelaskan dan sistematis untuk menyisipkan daftar isi dalam dokumen. Setiap langkah ditulis secara rinci, mulai dari menandai entry dengan heading style hingga memilih daftar isi yang diinginkan. Kelebihan, instruksi mudah dipahami dengan urutan langkah yang logis. Kedua, penggunaan heading style yang sesuai memudahkan otomatisasi daftar isi. Ketiga, penyertaan gambar atau screenshot akan sangat membantu pemahaman pengguna. Kekurangan dan saran perbaikan, perlu diberikan penjelasan singkat tentang fungsi dari setiap opsi dalam kotak dialog. Kedua, sebaiknya ditambahkan contoh hasil daftar isi setelah proses selesai. Yang kedua, mark multiple entries for index. Kejelasan instruksi. Panduan ini memberikan instruksi langkah demi langkah tentang cara menandai beberapa entry yang muncul dalam indeks. Pengguna diajarkan bagaimana menambahkan entry indeks secara manual dengan menggunakan fitur mark entry. Kelebihan mark multiple, panduan ini cukup rinci dan mencakup berbagai contoh. Langkah-langkah diberikan secara berurutan sehingga mudah diikuti. 3. Pengguna kode XE disebutkan yang membantu pengguna memahami cara kerja indeks secara internal. Kekurangannya tidak dijelaskan perbedaan antara mark dan mark all.
yang sangat bisa membantu pengguna dalam memilih opsi tepat. Yang kedua, dapat ditambahkan ilustrasi atau contoh hasil indeks setelah selesai dibuat. Yang ketiga, insert and index. Kejelasan instruksi. Instruksi ini memberikan panduan tentang cara menyisipkan indeks ke dalam dokumen menggunakan fitur yang tersedia di Microsoft Word. Kelebihannya, panduan ini cukup sistematis dan mudah diikuti. Yang kedua, menyediakan langkah-langkah yang mudah dari awal hingga akhir, termasuk penggunaan format yang konsisten. Kekurangannya, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai opsi dalam dialog insert index. Penyertaan hasil indeks akan membantu memahami tampilan akhir setelah proses selesai. Mailmerge adalah alat yang sangat efektif dan efisien di Microsoft Word untuk mempersonalisasi dokumen dalam jumlah besar. Dengan Mailmerge, pengguna dapat menghemat waktu dan usaha dalam membuat surat, amplop, label, dan dokumen lainnya. Proses ini memungkinkan dokumen yang sama untuk dikirim kepada banyak penerima, namun dengan informasi yang berbeda untuk masing-masing. Keunggulan utama dari Mailmerge yaitu efisiensi waktu. Proses otomatisasi memungkinkan pembuatan dokumen dalam jumlah besar secara cepat, praktis, dan mudah digunakan. Dengan wizard yang mudah diikuti, pengguna bisa langsung membuat dokumen dengan data yang terintegrasi. Personalisasi setiap dokumen dapat disesuaikan dengan informasi spesifik penerima, membuat komunikasi lebih pribadi dan relevan, mengurangi kesalahan. Penggunaan data otomatis dari Excel mengurangi potensi kesalahan penulisan manual. Yang pertama, instalasi Mendeley. Proses instalasi Mendeley merupakan langkah awal yang penting untuk memulai penggunaan aplikasi manajemen referensi ini. Langkah-langkah yang Anda jelaskan sangat terstruktur dengan baik. Dimulai dengan pengunduhan aplikasi melalui website resmi Mendeley yang memberikan keamanan bagi pengguna, hingga proses instalasi yang sederhana. Pilihan instalasi untuk Only for Me disarankan untuk pengguna baru, memastikan hanya satu pengguna yang akan memiliki akses ke aplikasi di perangkat tersebut. Pengunduhan dari sumber yang terpercaya adalah langkah pertama untuk memastikan keandalan aplikasi. Yang kedua, koneksi dalam Microsoft Word. Integrasi Mendeley dengan Microsoft Word sangat penting dalam penulisan akademik, terutama untuk kemudahan dalam menyisipkan citasi dan referensi secara otomatis. Proses instalasi Mendeley Site untuk Microsoft Word yang Anda jelaskan sangat jelas. Dimulai dari aktivasi aplikasi Mendeley hingga proses pengunduhan plugin yang menghubungkan aplikasi dengan Word. Yang ketiga, membuat citasi. Mendeley menawarkan kemudahan dalam pembuatan citasi melalui fitur pengelolaan referensi. Langkah-langkah yang Anda jelaskan dengan mengunduh jurnal dari IEEE Explorer dan menggunakan Skyhub untuk mendapatkan akses penuh ke jurnal, menunjukkan bagaimana Mendeley mempermudah penggunaan referensi akademik yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses memasukkan jurnal yang diunduh ke Mendeley dan kemudian menambahkan citasi di Microsoft Word sangat sederhana dan efisien. Pada tahap persiapan penggunaan diharapkan untuk mempersiapkan perangkat lunak, Excel dan menginstalnya melalui paket Microsoft Office. Setelah terpasang, langkah pertama adalah membuka aplikasi melalui menu Start atau Desktop.
Menggunakan template yang sesuai dengan kebutuhan dapat mempercepat pengolahan data. Proses ini memastikan pengguna bisa mulai bekerja dalam waktu singkat dan dengan antarmuka yang telah dipersiapkan. Langkah-langkah dasar untuk memulai di Excel sangat sederhana, namun sangat penting untuk membantu pengguna memahami cara kerja aplikasi dan mempersiapkan data dengan benar. Setelah melalui penggunaan, bisa dengan mudah menavigasikan ke template atau buku kerja kosong yang memberi mereka fleksibilitas untuk memulai menambahkan data dan menganalisisnya. Menambahkan atau memasukkan data pada Microsoft Office Excel. Menambahkan data ke dalam lembar kerja Excel dapat dilakukan dengan mengklik dan memilih sel yang diinginkan, kemudian mengetik data yang relevan. Pengguna juga dapat memanfaatkan baris pertama sebagai judul untuk membantu dalam mengkoordinasikan dan visualisasi data. Pengaturan format teks memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tipe data yang dimasukkan, misalnya angka, mata uang, atau tanggal. Proses memasukkan data merupakan bagian krusial dalam pengelolaan informasi di Excel. Memahami cara memilih sel, menggunakan baris judul, dan mengedit format data sangat penting agar data dapat disusun dengan rapih dan dianalisis dengan efektif. Dengan format yang tepat, pengguna dapat meminimalkan kesalahan input data dan memudahkan dalam perhitungan lebih lanjut. Menggunakan Menggunakan formula rumus dalam Microsoft Excel. Penggunaan rumus memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan otomatis. Contoh sederhana adalah penjumlahan data di sel B2, B3, dan B4 yang hasilnya dapat diletakkan di B6. Setiap rumus dimulai dengan tanda sama dengan diikuti dengan perhitungan yang diinginkan. Rumus adalah salah satu fitur terpenting dalam Excel karena memungkinkan perhitungan yang cepat dan otomatis. Dengan kemampuan ini, pengguna tidak perlu melakukan perhitungan manual yang dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adalah keterampilan dasar yang sangat penting dalam penggunaan Excel. Pada modul 8 ini, kita akan menyusun dan pengurutan data di Excel. Pengurutan data adalah salah satu langkah dasar dalam menganalisis data yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti abjad atau urutan angka. Dalam Excel, pengurutan dilakukan melalui fitur Sort pada menu Home yang memungkinkan pengguna untuk mengurutkan data baik dalam urutan menarik, kontol. Dalam modul 8, penyusun dan pengurutan data di Excel. Pengurutan data adalah salah satu langkah dasar dalam analisis data yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kriteria tertentu seperti abjad atau urutan angka. Dalam Excel, pengurutan dilakukan melalui fitur Sort pada menu Home yang memungkinkan pengguna untuk mengurutkan data baik urutan menaik, smallest to large, maupun menurun, sluggish to smallest. Selain itu, fitur Custom Sort memudahkan pengguna pengurutan data berdasarkan lebih dari satu kriteria, misalnya berdasarkan nama barang dan harga jual. Pengurutan ini berguna untuk mengelola data secara efisien, terutama ketika bekerja dalam data set besar.
Masih Jadi karena Makanya kacau. Hah? Jadi karena Ahmad Saihu kacau. speech, you know what I'm saying? Bodoh. Pemfilter kontol pemfilteran data dalam Excel. Pemfilteran data dalam Excel. Fitur pemfilteran di Excel membantu pengguna untuk menampilkan hanya subset data yang relevan, misalnya hanya data menampilkan barang dengan satuan dus atau buah untuk memfilter harga jual yang lebih tinggi dari 70. Proses ini memudahkan pengelolaan data dengan menyembunyikan informasi yang tidak diperlukan. Selain itu, Excel menyediakan opsi untuk memfilter data numerik menggunakan number filters yang memungkinkan pengguna untuk memfilter berdasarkan angka lebih besar dari, kurang dari, atau berada dalam rentang tertentu. Penggunaan kondisi if dalam Excel. Fungsi if dalam Excel adalah salah satu alat paling berguna untuk pengambilan keputusan kondisional. Pengguna dapat mengaplikasikan rumus if untuk memberikan nilai atau hasil tertentu berdasarkan kondisi yang dipenuhi. Misalnya, memberikan diskon 7% hingga harga jual lebih dari 100 atau memberikan potongan harga berdasarkan satuan barang. Dengan menggabungkan beberapa fungsi if, pengguna dapat melakukan perhitungan lebih kompleks seperti memberikan diskon berdasarkan kombinasi beberapa kriteria. Fungsi ini sangat efektif dalam pengolahan harga dan potongan diskon. Modul 9 kita akan menjelaskan tentang PowerPoint. Ada pembukaan dan pengaturan awal presentasi. Pada langkah pertama, membuka PowerPoint dimulai dengan memilih blank presentation yang memberikan template sederhana tanpa desain atau elemen tambahan. PowerPoint memungkinkan pengguna bekerja dengan slide atau outline, slide, pen, dan Notepad. Di sini pengguna dapat melihat daftar slide, mengedit slide, melihat daftar slide, mengedit slide individual, dan menambahkan kontol. Bolak-balik bacaan ngentot. Pada modul 9 ini, saya akan menerangkan tentang PowerPoint. Pada pertama, pembukaan dan pengaturan awal presentasi. Pada langkah pertama, membuka PowerPoint dimulai dengan memilih blank presentation yang memberikan template sederhana tanpa desain atau elemen tambahan. PowerPoint memungkinkan pengguna bekerja dengan slides atau outline, slide pen, and Notepad. Di sini pengguna dapat melihat daftar slide, mengedit slide individual, dan menambahkan catatan untuk presentasi. Pengaturan awal ini memudahkan pengelolaan presentasi secara keseluruhan. Analisis PowerPoint memberikan fleksibilitas untuk memulai dari slide kosong. Kontol. PowerPoint memberi fleksibilitas untuk memulai dari slide kosong atau menggunakan template yang sudah ada. Penggunaan Notepad sangat berguna bagi presenter untuk mengingat poin-poin yang harus disampaikan. Menerapkan tema desain. Menerapkan tema desain dalam PowerPoint dimulai dengan mengakses tab desain. Di sini pengguna dapat memilih tema desain yang akan memberikan tampilan konsisten dan profesional pada seluruh presentasi. Dengan memilih tema yang sesuai dengan desain akan diterapkan langsung semua slide. Analisis. Tema desain sangat penting, profesional dan menjatuhkan. Tema desain sangat penting untuk menciptakan kesan visual profesional dan menyatukan elemen presentasi. Hal ini juga membuat audiens lebih fokus pada materi presentasi daripada distrifikasi visual. Skema warna dan skema warna dan font family. Skema warna, tema desain dapat diubah melalui tab desain di bagian kanan. Warna yang dipilih dapat memengaruhi keterbacaan dan suasana presentasi. Di samping itu, pemilihan font family memberikan konsistensi pada tipe font di seluruh presentasi. Skema warna yang tepat dapat memberikan kesan tertentu. Misalnya, warna gelap dalam teks terang lebih mudah dibaca. Pemilihan font juga
memperkuat pesan yang ingin disampaikan, tergantung pada audiens yang dituju. Ubah gaya dan ukuran font. Mengubah gaya dan ukuran font sangat penting untuk memastikan teks dapat dibaca dengan mudah, terutama di ruangan besar dengan banyak audiens. PowerPoint menyediakan berbagai jenis font dan ukuran untuk menyesuaikan tampilan. Pengaturan font harus disesuaikan dengan kebutuhan presentasi. Pemilihan font yang sesuai dan ukuran yang cukup besar akan meningkatkan keterbacaan. Faktor-faktor seperti pencahayaan, ruangan, dan jarak audiens juga harus diperhitungkan. Manajemen slides menambah, menyusun, dan menghapus slide PowerPoint memungkinkan pengguna menambah, menghapus, dan menyusun slide dengan mudah dengan menggunakan New Slide di tab Home atau memanfaatkan panel slides atau outline. Pengguna dapat memodifikasi urutan slide atau menghapus slide yang diperlukan. Manajemen slide adalah bagian penting dalam pembuatan presentasi yang terorganisir, dan menyusun slide sesuai urutan logis sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan mudah diikuti. Sekian dari kami. Nun. Nun.